Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada pembahasan yang sangat penting yang perlu setiap muslim untuk ketahui. Terutama hal ini berkenaan dengan ibadah mereka, yaitu ibadah yang mereka rutin laksanakan setiap harinya. Yaitu yang berkaitan tentang ibadah wudhu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan di sini kami ringkaskan ya dari pembahasan tersebut. Yang isinya di sini adalah membahas mengenai tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam tata cara yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ini nantinya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin, di sebagian kaum muslimin, yang dimana kita dapat mengatakan ini kesalahan karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW itu berwudu. Baik, kita akan lihat beberapa poin yang ada tentang hal ini. Yaitu yang pertama di antara petunjuk Nabi SAW ketika berwudu, yaitu Nabi SAW yatawadda'u li kulli salatin fi ghalibi ahyanihi. Nabi SAW itu biasanya berwudu untuk setiap kali sholatnya. Wa rubbama shalla sholawati bi wudu'in wahidin. Namun terkadang Nabi SAW itu menggunakan satu wudu untuk beberapa kali sholat. Nabi SAW itu menggunakan satu wudu untuk beberapa kali sholat. Maksudnya di sini kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah bahwasanya Nabi SAW misalnya saya dalam sholat maghrib dan sholat isya, untuk satu wudu ini digunakan untuk 2 kali sholat. Atau mungkin ketika asar, maghrib dan isya ini juga dengan menggunakan 1 kali wudu. Inilah yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Kemudian di antara petunjuk Nabi SAW juga, kana sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muttaratan wa bi sulusaihi taratan wa bi azida minhu taratan. Terkadang pula Nabi SAW itu berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu seukuran tangan penuh. Seukuran tangan penuh seperti ini. Nabi SAW itu berwudu dengan begitu ringannya, begitu hematnya, dengan 1 mud. Satu ukuran tangan penuh seperti ini. Nah, kadang beliau itu berwudu dengan 1 mud, kadang dengan 2/3-nya. Dan terkadang juga lebih daripada 2/3. Terkadang lebih daripada 2/3. Dan di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi SAW itu adalah orang yang paling hemat menggunakan air. Nabi SAW itu adalah orang yang paling hemat menggunakan air, yaitu ketika beliau SAW itu berwudu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti umatnya, artinya memperingatkan keras kepada umatnya, agar mereka itu tidak berlebihan ketika mereka itu berwudu. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya memang betul nanti di tengah-tengah umatnya nanti ada orang-orang yang nantinya berlebihan, artinya menggunakan air secara berlebih ketika mereka itu berwudu. Inilah yang disebutkan dalam riwayat Ahmad dan selainnya. Artinya dalam penjelasan pertama ini, poin pertama ini, ini dijelaskan bagaimana Nabi SAW itu begitu hemat dalam beliau itu menggunakan air wudu. Beliau itu begitu hematnya ketika beliau itu menggunakan air wudu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam poin yang lainnya. Beliau menjelaskan bahwasanya yaitu ketika Nabi SAW itu membasuh anggota-anggota wudunya. Ketika Nabi SAW itu membasuh anggota-anggota wudunya. Terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya terkadang Nabi SAW itu berwudu, ketika membasuh setiap anggota wudu itu 1 kali 1 kali. Kadang 2 kali 2 kali, dan kadang 3 kali 3 kali. Kadang 3 kali 3 kali.
Namun catatan penting di sini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, khusus untuk membasuh kepala, ya khusus untuk mengusap kepala dan telinga, ini tidak lebih dari 1 kali, cuma sekali saja. Ya, tidak lebih dari 1 kali, cuma sekali saja. Namun ketika Nabi SAW itu pada suatu saat, ya suatu keadaan, Nabi SAW itu membasuh anggota-anggota wudhunya tadi, itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi nggak semuanya itu sama semuanya, 2 kali 2 kali semuanya, atau 3 kali 3 kali semuanya. Kadang ada sebagian anggota wudhu yang Nabi SAW itu basuh 2 kali, ada juga sebagian anggota wudhu yang Nabi SAW itu basuh 3 kali. Nah, ini mengenai basuhan Nabi SAW, jumlah basuhan Nabi SAW ketika Nabi SAW itu berwudhu. Kemudian dijelaskan lagi, ya bagaimana Nabi SAW itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Yaitu ketika Nabi SAW itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Yaitu di sini jelaskan bahwasanya Nabi SAW itu ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, itu terkadang dengan menggunakan 1 ghurfah. Ya, yaitu dengan menggunakan 1 ciduan. Ya, 1 ciduan. Kadang dengan 2 ciduan, kadang dengan 3 ciduan. Namun di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah berdasarkan riwayat-riwayat sahih yang ada, yaitu Nabi SAW, ya ketika beliau itu berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, beliau itu menyambungkan di antara keduanya. Jadi tidak dipisah antara ya berkumur-kumur ketika masukkan air ke dalam mulut dan masukkan air ke dalam hidung, ini tidak dipisah. Namun dengan menggunakan 1 ciduan ini langsung disambung. Ya, kita gunakan 1 ciduan langsung disambung. Ya, sebagian air itu dimasukkan ke dalam mulut, sebagiannya untuk hidung. Jadi nggak perlu diambil untuk mulut sendiri, hidung sendiri. Nah, inilah riwayat yang benar yang menjelaskan hal ini. Kemudian dalam penjelasan yang lainnya lagi tentang berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, ya, bahwasanya Nabi SAW itu selalu rutin. Ketika berwudu, Nabi SAW itu selalu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Artinya Nabi SAW itu tidak meninggalkannya. Ya, Nabi SAW itu tidak meninggalkannya. Pokoknya ketika Nabi SAW itu berwudu, beliau selalu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Dan tidak diketahui satu riwayat pun yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW itu meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung ketika beliau SAW itu berwudu.